Selamat datang kembali di saluran YouTube channel saya. Kali ini, saya akan memulai hal menarik dalam memahami perekonomian Indonesia. Di sini, saya akan mengupas berbagai topik menarik mulai dari sistem ekonomi hingga politik ekonomi yang telah membentuk dan mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ayi Ahmid Nurdin. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 28922501666. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Materi yang saya sampaikan ini adalah merupakan materi dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono, SH, MM. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sistem ekonomi Indonesia. Kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Ketiga akan membahas tentang negara Indonesia dan pembangunan ekonomi. Pengetahuan tentang perekonomian negara kita adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Sistem ekonomi Indonesia. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip ekonomi campuran, di mana terdapat campuran antara pasar bebas dan campuran dengan campur tangan pemerintah. Sistem ini juga mencerminkan berbagai pengaruh ekonomi, politik, dan sosial yang ada di negara ini. Ciri utama dari sistem ekonomi Indonesia adalah 1. Sektor swasta. Indonesia memberikan peran besar kepada sektor swasta dalam perekonomian. Banyak perusahaan swasta beroperasi di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. 2. Pemerintahan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi ekonomi. Mereka menyusun berbagai kebijakan dan undang-undang yang memengaruhi bisnis, investasi, dan perdagangan. 3. Usaha kecil dan menengah. Sektor usaha kecil dan menengah, UKM, juga merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia. Pemerintah mendukung dan mendorong perkembangan UKM untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 4. Sumber daya alam. Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas alam, batu bara, dan produk pertanian. Sumber daya alam ini memiliki peran kunci dalam ekonomi Indonesia dan berkontribusi pada ekspor negara. 5. Pertanian. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama karena negara ini adalah salah satu produsen dan eksportir produk pertanian seperti kopi, kelapa sawit, karet, dan lain-lain. 6. Industri manufaktur. Indonesia juga memiliki sektor manufaktur yang berkembang, termasuk produksi tekstil, elektronik, otomotif, dan produk-produk lainnya. Industri manufaktur ini berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. 7. Investasi asing. Indonesia telah membuka diri terhadap investasi asing, dan pemerintah mendorong masuknya modal asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan transfer teknologi. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi adalah dua aspek yang saling terkait dalam perkembangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan dalam nilai output, produk dan jasa, yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perubahan struktur ekonomi mencerminkan pergeseran sektor-sektor ekonomi yang dominan dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa mengalami variasi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya ditandai dengan meningkatnya Gross Domestic Product, GDP, atau Produk Domestik Bruto, yang merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi 1. Investasi. Tingginya tingkat investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Konsumsi. Permintaan konsumen yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penjualan barang dan jasa. 3. Ekspor dan impor. Ekspor yang kuat dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja, sementara impor yang berlebihan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. 4. Kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan pemerintah terkait tingkat suku bunga, inflasi, dan belanja publik dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi menggambarkan pergeseran komposisi sektor ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Perubahan ini biasanya terjadi karena berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, perubahan kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal seperti perubahan dalam perdagangan internasional.
Beberapa contoh perubahan struktur ekonomi yang umum terjadi adalah: 1. Transisi dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan jasa. Saat perekonomian berkembang, sektor pertanian biasanya mengalami penurunan proporsi dalam GDP, sedangkan sektor industri dan jasa cenderung meningkat. 2. Peningkatan sektor manufaktur. Negara yang mengalami industrialisasi akan cenderung meningkatkan peran sektor manufaktur dalam perekonomiannya. 3. Pertumbuhan sektor jasa. Dalam perekonomian yang maju, sektor jasa seperti teknologi informasi, keuangan, dan pariwisata cenderung berkembang pesat. 4. Perkembangan sektor ekspor. Negara yang berhasil mengembangkan sektor ekspor yang kuat akan mengalami perubahan struktur ekonomi yang signifikan karena meningkatnya ketergantungan pada perdagangan internasional. Perubahan struktur ekonomi ini dapat mempengaruhi lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan ketahanan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perubahan ini sering menjadi fokus kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Negara Indonesia dan pembangunan ekonomi. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam upaya pembangunan ekonominya. Negara ini telah menghadapi berbagai tantangan dan pencapaian dalam usahanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin penting mengenai pembangunan ekonomi Indonesia adalah: 1. Pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun ada fluktuasi, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai sekitar 5-6% per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan jasa, serta kontribusi dari investasi asing dan ekspor. 2. Reformasi struktural. Sejak krisis finansial Asia pada akhir 1990-an, Indonesia telah melaksanakan berbagai reformasi struktural untuk memperkuat sektor keuangan, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Pengembangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur menjadi prioritas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, dan sektor energi. 4. Sektor pertanian dan perkebunan. Indonesia memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang penting dalam perekonomiannya. Produk seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan produk pertanian lainnya memiliki peran penting dalam ekspor negara. 5. Industri manufaktur. Indonesia juga berusaha untuk mengembangkan sektor manufaktur sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Industri manufaktur mencakup produksi tekstil, elektronik, otomotif, dan barang konsumsi lainnya. 6. Sektor jasa. Sektor jasa, termasuk teknologi informasi, keuangan, pariwisata, dan kreatif, semakin berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB. 7. Investasi asing. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menarik investasi asing dengan membuka sektor-sektor tertentu bagi investor asing dan menyediakan insentif bagi investasi di berbagai wilayah. 8. Pengentasan kemiskinan. Meskipun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan, pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintah Indonesia. Program-program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dilakukan untuk membantu mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2021, Indonesia berada di tengah-tengah upaya pemulihan dari dampak pandemi COVID-19, yang telah memberikan tantangan ekonomi yang signifikan. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan investasi, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, untuk mendapatkan informasi lebih akurat dan terkini tentang situasi ekonomi terbaru di Indonesia, disarankan untuk merujuk ke sumber-sumber terpercaya yang lebih mutakhir. Terima kasih telah menonton konten ini tentang perekonomian Indonesia. Semoga konten ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peran negara dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Perekonomian adalah hal yang kompleks, namun dengan pemahaman yang baik, kita bisa menjadi lebih cerdas dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan.